Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan agenda aktivitas rutin kita dalam rangka untuk mentadaburi Al-Quran dan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling mengingatkan dalam kebenaran. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kaum muslimin jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mengupas tentang konsisten dalam kebenaran. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam rangka untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kegelapan hidup di dunia, dari kejahiliahan, baik itu pemikiran maupun akidah, pengetahuan, kepada sesuatu yang akan menyelamatkan kita, yakni selamat dalam menjalankan aktivitas kita di dunia, selamat dalam menjalankan aktivitas kita, dan selamat pula kita dalam melaksanakan semua yang kita kerahkan dalam upaya melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu bahagianya kita itu di akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah yang muliakan Allah, pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat bahwa fenomena yang terjadi saat sekarang ini, bagaimana kebenaran itu amatlah sulit, bagaimana kebenaran itu amatlah langka pada saat sekarang ini. Ada yang salah kemudian dibenarkan, kemudian ada yang benar kemudian disalahkan. Ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Ketika kita menginginkan sesuatu yang benar kemudian disalahkan oleh orang-orang yang memang mereka itu salah. Kemudian ketika kita menyerukan sesuatu yang salah, kemudian mengatakan sesuatu itu salah menurut ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada seseorang atau orang lain yang meragukan apa yang kita sampaikan. Kemudian ketika kita mengkritik seseorang karena kesalahannya, mereka tidak mau menerimanya. Kemudian mereka merasa bangga dengan kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka merasa benar dengan kesalahan yang mereka kerjakan. Pemirsa kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama itu adalah yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Berarti kita ulangi bahwa
Innad dina indallahil Islam. Bahwa sungguh kata Allah bahwa agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah Islam. Kalau kita lihat bagaimana para ulama tafsir itu menyampaikan penjelasannya, bahwa contohnya saja pada tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini merupakan berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Kemudian tentu agama-agama di luar Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jika ada yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, berarti perkataannya itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Padahal Allah menyampaikan bahwa innad dina indallahil Islam. Kemudian ketika kita membantah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menafsirkan apa yang disampaikan oleh Allah menurut logika kita semata, tanpa melihat, tanpa mempelajari bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh para ulama, tentu kita salah dalam memahami ayat. Kenapa? Siapa yang lebih paham dari kita terkait Al-Quran? Ya, ulama. Siapa yang lebih paham dari kita terkait masalah akidah ini? Adalah ulama. Maka ketika kita berislam, ketika kita berakidah, maka keyakinan kita itu harus betul-betul mantap. Keyakinan kita itu harus betul-betul kuat bahwa hanya Islam inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsisten dalam kebenaran itu amat pahit. Baik kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka kita mesti konsisten dalam kebenaran. Kita tidak boleh terpengaruh dengan rayuan, kemudian seonggok emas dunia. Tidak boleh kita menggadaikan akidah kita. Tidak boleh kita menggadaikan keislaman kita demi seonggok emas, demi seonggok duniawi. Tetapi nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita dengan penuh menyesal dan amat menyesal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama hidup di dunia kita tidak menjadi orang yang beriman, tetapi kita memilih menjadi orang yang munafik, orang yang bersekutu dengan orang-orang kafir, orang-orang yang bersekutu dengan orang-orang yang memusuhi agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang senantiasa untuk memojokkan kawan-kawannya dari agamanya sendiri. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita meyakini bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Rasulullah menyampaikan itu, bahwa Islam itu adalah agama yang tinggi, itu tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Berarti bahwa bertambah lagi keimanan kita bahwa apa yang kita anut saat sekarang ini, apa yang ada yang di dalam diri kita saat sekarang ini, bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang menurunkan syariatnya kepada kita. Kemudian Allah menyampaikan melalui lisannya Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Sehingga apa? Agama-agama yang lain, sistem-sistem yang lain berarti dikalahkan oleh Islam itu sendiri. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita merecokin agama orang lain. Dalam Islam jelas prinsipnya bahwa lakum dinukum waliyadin.
agamamu bagimu, agamaku bagiku. Sehingga apa? Kita tidak pernah mengurusi agama orang lain kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka kita tidak pernah melakukan permusuhan, tidak. Kita tidak boleh untuk apa? Untuk menjelek-jelekkan atau menghina simbol-simbol agama lain, tidak. Kita tidak boleh menghina Tuhan, sesembahan agama-agama lain. Itu tidak boleh dalam Islam. Tetapi ketika kita berbicara tentang akidah kita, maka mesti kita seorang muslim meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang menjadikan kita selamat di dunia. Disitulah yang menjadikan kita selamat nanti di akhirat. Karena kita yakin bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya, melaksanakan semua aturannya, kemudian nanti kita akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan sesuai dengan yang diperintah oleh Allah, berarti kebaikan itu menjadi amal kebaikan bagi kita, pahala bagi kita. Dan ketika amal pahala kita itu besar, maka itu yang akan menyelamatkan kita dan kita berada di tempat yang bahagia, yakni surga. Kaum muslimin jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tirulah para sahabat Nabi ketika kita berbicara konsisten dalam kebenaran. Bagaimanapun sulitnya hidup mereka pada saat itu, namun mereka tidak pernah meninggalkan keimanan mereka kepada Allah. Mereka tidak pernah menyimpang dari ajaran Islam. Mereka tidak pernah menjadikan Rasulullah itu menjadi musuh atau penyesalan terhadap Rasulullah. Kenapa Rasul ini mengajak kita kepada Islam? Tetapi mereka bertambah keyakinan mereka, bertambah keriduan mereka bahwa seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah beri ujian kepada seorang yang beriman, maka ujian itu menjadi penghapus dosanya, pengukur dosanya, dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin, kita melihat bahwa ketika kita menjadi seorang muslim, jadilah seorang muslim yang baik. Jadilah muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah muslim yang benar-benar konsisten dengan kebenaran, dengan keimanan. Kita tidak boleh terjebak dengan ide-ide liberal. Kita tidak boleh terjebak dengan ide-ide pluralisme yang syarat akan pengerusakan akidah kita selaku seorang muslim. Sehingga apa? Jadilah kita muslim yang kokoh, jadilah muslim yang bertauhid yang kuat, kemudian menjadi muslim yang tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika kita meyakini Islam adalah agama yang benar, ketika kita meyakini bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita malah menjelek-jelekkan agama kita, kita malah menjelek-jelekkan teman seagama kita, dan kita malah tidak mau tunduk dan patuh pada syariat yang diberikan oleh Allah kepada kita, segeralah kita bertaubat kepada Allah. Jangan sampai Allah menegur kita, jangan sampai Allah memberikan azabnya kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Mungkin demikian dulu apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.